Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, timbul sebuah pertanyaan yang begitu banyak dalam benak saya ketika adanya upaya relaksasi kegiatan atau aktivitas ibadah sholat Id di lapangan ataupun di masjid atau musola di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Pertanyaan pertama, apakah media penyebaran droplet atau media hidupnya corona itu hanya droplet sebagai media hidupnya, dan apakah udara termasuk bisa menjadi media penyebaran virus corona? Kalau misalkan hanya droplet atau ingus yang menjadi media hidupnya corona dan media penyebaran corona, maka bisa dengan cara mencegah orang sakit bersin flu datang ke masjid, atau orang-orang sehat pun diharuskan masuk masjid atau musola atau masuk dalam kerumunan menggunakan masker. Itu pertanyaan dan jawaban yang pertama. Lalu bagaimana dengan hipotesis bahwa ada seorang ibu-ibu di Jawa Tengah yang konon katanya positif COVID karena gara-gara memegang uang belanja sayuran. Saya jadi bingung menjawabnya, karena harusnya dan mestinya orang-orang yang kerja di pasar dan anak-anak muda yang kerja di Indomaret, Alfamaret dan minimarket lainnya justru yang pertama kali terpapar corona. Oke, kalau masalah orientasinya adalah usia, bukankah orang yang di pasar itu, para pedagang itu kebanyakan orang tua? Kenapa malah yang belanjanya yang kena corona? Kalau misalkan korelasinya dengan masalah ketahanan tubuh karena faktor usia. Ini membuat sebuah pertanyaan yang unik dan perlu dicermati. Lalu yang ketiga, apakah swab itu sampel atau spesimen dari materi genetik yang diambil oleh dokter itu sudah dimurnikan sehingga tidak seliru, tidak terjadi kekeliruan di dalam melakukan identifikasi ini eksosom atau virus atau makhluk lainnya? Karena kita tahu bahwa data di Indonesia itu sepanjang 2016 sampai 2019 dengan interval waktu yang sama, Januari sampai Mei, kita bisa temukan data yaitu kematian yang disebabkan paru-paru, kematian disebabkan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, juga diakibatkan oleh penyakit TBC. Jumlahnya dalam interval waktu Januari sampai Februari itu ribuan orang, gitu loh. Belum lagi perokok berat dan segala hal. Bu, apakah orang yang ODP, PDP itu lalu dimasukkan ke dalam kategori orang mati kena COVID? Itu. Lalu apakah orang yang mati kena COVID itu sudah dimurnikan sampel materi genetiknya sehingga yakin bahwa orang ini positif? Saya jujur saja sangat kecewa sekali, seperti di Kabupaten Lampung Tengah. Bupati sudah meworo-woro diinput bahkan ke krisis center atau gugus tugas Provinsi Lampung. Di Lampung Tengah ada yang positif 2 yang baru nih, pulang dari Temboro. Sudah sampai menutup Masjid Agung, sudah sampai diliput media. Taunya 3 hari kemudian 2 orang itu balik lagi dalam keadaan negatif konon katanya. Entahlah bagaimana cara pengecekannya. Sedangkan kita tahu kalau misalkan swab itu paling cepat 3 hari atau standarnya mungkin 1 minggu bisa sampai 10 hari. Apalagi dengan total yang mungkin dites banyak sekali orangnya. Nah ini. Lalu yang terakhir, pertanyaan saya adalah, untuk apa lagi kita harus gunakan rapid test? Gitu loh. Kalau terbukti 80% itu tidak akurat hasil tesnya itu. Oke, ada yang mengatakan untuk screening awal, please deh, itu terlalu ambiar gitu bahasanya. Bukan hanya ambiar, konon itu mahal sekali. Terbukti kemarin di Pelabuhan Bakauheni, sebelum ada bantuan dari provinsi, dikenakan tarif Rp250.000 per orang yang masuk dari Jawa ke Lampung.
Saya juga bingung, katanya ada penyekatan tanggal 24 April, kok masih banyak orang yang lolos masuk Lampung dengan berbagai macam alasan. Lockdown seperti apa ini? Nah, sahabat sekalian, daripada uang itu untuk beli alat rapid test yang akurasinya 80% meleset, yang 100% itu ialah memberi makan, memberi bantuan langsung tunai untuk masyarakat tidak mampu yang terdampak ekonomi akibat penanganan virus corona. Lebih baik untuk masyarakat duit puluhan miliar itu daripada untuk membeli alat yang tidak akurat. Lebih baik salurkan segera sebagaimana kebutuhan harian masyarakat. Kami hanya bisa mendorong dan memberitahukan, mudah-mudahan diterima oleh para pemangku kekuasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.